Dalam era digital seperti saat ini, teknologi semakin berkembang pesat. Salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan cepat adalah kecerdasan buatan atau AI. Salah satu bentuk dari AI yang sedang populer adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan program komputer yang menggunakan teknologi AI untuk dapat memahami dan memproses bahasa manusia dengan baik. Penggunaan ChatGPT dapat memiliki dampak yang signifikan pada kurikulum di berbagai institusi pendidikan. ChatGPT dapat membantu mahasiswa untuk mendapat jawaban atas pertanyaan mereka seputar materi pelajaran. Dalam hal ini, ChatGPT dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam proses belajar mengajar. Meskipun penggunaan ChatGPT dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia. Proses penilaian tetap harus melibatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa untuk dapat memahami pemikiran dan cara berpikir mahasiswa secara lebih mendalam. Sering sih kalau ada tugas-tugas terus mentok nggak paham, soalnya sekarang lebih beralih ke ChatGPT daripada Google. Hampir setiap perkuliahan malah. Ya sering, kalau apalagi kan ini masih magang, jadi sangat membantu untuk mengerjakan. Saya sangat sering menggunakan aplikasi ChatGPT ini, Mas. Jarang, Mas. Sekali, 2 kali mungkin. Nggak begitu sering sih, Mas. Jarang sih, Kak. Paling ya kalau pas lagi yang sulit-sulit aja gitu, baru pakai. Tidak terlalu sering ya, karena mengingatkan di fakultas dan universitas tempat saya untuk berkuliah itu selalu untuk tugas itu selalu dicek unitin. Saya tidak terlalu sering untuk menggunakan ChatGPT ini. Nggak sering sih, pada saat tugas pembuatan makalah. Tapi nggak terlalu sering juga, soalnya kebanyakan sudah dijelaskan oleh dosen. Tapi ada dampak negatifnya itu loh, yang nggak bisa dikatakan penting. Soalnya kalau pakai ChatGPT terus kan jadi Kayak dampak nah itu kurang gitu. iya. Kalau untuk saya sendiri penting banget, soalnya kan saya sendiri dari IT ya, terkadang kalau mau ngoding gitu nyari referensi dari situ. Penting terutama kalau misalkan cari-cari ide gitu. Aplikasi ini sangat-sangat penting di era globalisasi seperti ini, karena mahasiswa ataupun kalangan muda saat ini menyukai hal-hal yang bersifat instan. Penting sih, Mas, kalau buat saya sebagai mahasiswa sebenarnya. Kalau bisa dibilang penting, mungkin penting untuk zaman sekarang ya. Tentunya sangat penting karena dapat membantu pelajar untuk menyelesaikan tugas. Sangat penting karena sangat membantu dalam mengerjakan tugas. Tapi balik lagi kepada keperluan individunya untuk menyelesaikan tugas. Gantung dengan masing-masing individu yang menggunakan. Penting, tapi cuma dalam beberapa hal aja sih. Sangat membantu sih, walaupun nggak 100%, tapi ketika mencari di ChatGPT pasti ada gambaran untuk pertanyaan itu. Membantu sekali, Pak. Tapi terkadang ada beberapa masalah dari ChatGPT bisa 100%. Iya, ini sangat membantu. Soalnya kan ya itu tadi, soalnya kan kita kalau misalkan bingung cari ide-ide topik itu bisa cari di ChatGPT. Tentu saja sangat-sangat membantu masuk aplikasi ini, karena di situ kita dapat mencari penjelasan suatu hal yang kita butuhkan. Enggak sih, Mas. Membantu, sangat membantu. Tentu saja sangat membantu. Soalnya kalau mahasiswa lagi butuh itu sangat membantu sekali. Cukup membantu ya, karena kan ChatGPT ini ketika kita mencari sesuatu tuh pasti akan muncul kan. Nah, kita bisa mengakses itu. Sih tergantung sama penggunaannya itu. Bagus buat semisal kita bingung untuk mencari referensi jawaban aja sih. Membantu sekali, soalnya dalam jawaban ChatGPT itu sangat berbeda dengan yang ada di Google. Iya sih, soalnya apa yang kita cari itu pasti ada di ChatGPT. Ya untuk terutama ya buat mengerjakan tugas juga, apalagi kan saya juga dari TI ya, lebih banyak dituntut lebih banyak wawasan. Keperluan ngoding, terus ini apa namanya
teknik dokumentasi, cara-cara dokumentasi itu untuk membuat artikel kadang seperti itu. Untuk aku mencari ide topik-topik yang akan dicari. Aplikasinya biasanya yang paling sering itu tentunya juga untuk mengerjakan tugas kuliah. Jadi topik-topik seperti yang sifatnya asing di otak saya itu saya ketik di ChatGPT ini sudah keluar pembahasannya. Iya, langsung gampang itu ya? Iya, memang sangat gampang aplikasi ini, Mas. Untuk keperluan mengerjakan tugas, Untuk mencari tugas, kalau enggak untuk dari hal-hal yang mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau kasih tugas sama dosen gitu sih Kak, kalau soalnya sulit terus Kalau saya lebih sering di pengerjaan tugas. Setahu saya ya biasanya tuh untuk jenis penugasan kuliah ya, kayak bikin makalah, mencari judul dan lain sebagainya, kayak mencari topik-topik pembahasan terbaru yang mungkin kita perlu nih pakai ChatGPT. Untuk menyelesaikan sebuah tugas mungkin untuk keperluan biasanya menentukan poin-poin dalam makalah, terus semisal ada tanya jawab untuk presentasi, itu aja sih Mas. Ini buat tugas kuliah, misalnya kita itu udah mentok atau ya jadinya langsung mencari ChatGPT itu. Ya makanya kita mengerjakan tugas kemudian mentok dan nggak tahu harus gimana, bisa tanya ke ChatGPT itu. Kalau manfaat sih nggak bisa nyebutin bahasa sih Pak, seperti itu nanti sangat membantu. Ya dapat membantu kerjaan lebih mudah. Manfaatnya tentu sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat banyak, Mas, karena tidak hanya memberikan pemberitahuan secara sekilas, tapi topik yang saya tanyakan di sini juga dijelaskan cukup sangat-sangat detail. Sebagai referensi mengerjakan tugas, Bisa memudahkan untuk mencari hal sesuatu, apalagi untuk pelajaran gitu, sangat membantu. manfaatnya yang pertama dapat membantu menyelesaikan tugas mahasiswa. Lalu tentunya selanjutnya yaitu dapat memberikan referensi atau tambahan wawasan pada mahasiswa. Karena kalau di Google kan jawabannya dibilang mainstream, soalnya kan itu aja. Kalau ChatGPT itu agak berbeda dari Google. Ya, salah satunya kita bisa menyelesaikan tugas dengan bagus, dengan cepat waktu, tepat waktu, cepat dan lain sebagainya. Untuk membantu melancarkan atau meringankan sebuah tugas dari misal dari kampus, dari tugas-tugas yang lain, tapi ya harus tidak harus melihat secara 100%. Sebenarnya ChatGPT ini mempermudah juga kan sebagai mahasiswa, apalagi kayak tugas-tugas dari dosen. Kita itu bisa tahu apa aja, misalnya kita dikasih dosen pertanyaan ini terus kita nggak tahu kan bisa cari di situ ya. Nah, jadi setelah kita lakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa, responden kita setelah timbulnya atau munculnya aplikasi AI ChatGPT ini juga berdampak kepada mahasiswa. Yang pertama, memudahkan mahasiswa untuk mencari referensi, mengerjakan tugas, serta segala hal yang dibutuhkan mahasiswa ataupun topik pembahasan itu muncul di dalam aplikasi tersebut. Jika dikaitkan dengan teori yang kita gunakan, critical media theory atau teori media kritis yang dikemukakan oleh Herbert Marcuse yang membahas tentang pemanfaatan teknologi. Herbert Marcuse mengembangkan konsep society of the spectrum yang menyoroti dominasi media massa serta teknologi dalam mengendalikan opini publik, serta mengkritik masyarakat satu dimensi yang dikendalikan oleh logika kapitalisme dan konsumerisme yang dikendalikan oleh teknologi aplikasi. Jika dikaitkan dengan teori yang sebelumnya yang sudah kita bahas, dengan munculnya aplikasi ChatGPT ini juga mempunyai dampak yang relevan bagi mahasiswa. Yang pertama ialah kasih informasi. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap topik yang mereka pelajari. Dan yang kedua adalah konformitas akademik. Mahasiswa cenderung mengikuti informasi tersebut tanpa melakukan pemikiran kritis atau mencari informasi lebih alternatif. Dalam
menghadapi dampak yang timbul tadi, penting bahwasannya bagi mahasiswa untuk tetap melakukan dan menggali informasi secara mandiri dan kritis untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan tidak hanya mengandalkan satu aplikasi saja.